Oke, selamat malam teman-teman Katolik Youth semua di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita akan kembali live streaming bersama Katolik Youth dan salah satu perwakilan dari Kopi Manis Koptari dari Tarekat SJMJ. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh seorang suster yang masih muda dan sangat energik, Suster Ika Hedwika Mawekere SJMJ. Beliau lahir di Palu pada tanggal 30 Januari 1985 dan pada saat ini beliau bertugas di TK Bintang Kejora Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, di sela-sela waktu pribadinya, beliau juga sangat suka atau hobi dengan menyanyi dan mendengarkan musik. Dan moto dari Suster Hedwika ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Mungkin untuk tidak berlama-lama, kita akan memberikan kesempatan kepada Suster Hedwika untuk memperkenalkan apa itu Tarekat SJMJ dan mungkin akan menyeringkan mengenai perjalanan panggilan beliau sebagai seorang suster selama ini. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita mungkin mohon ke Suster Hedwika untuk membantu kita di dalam doa pembukaan. Baik. Mari kita persiapkan hati kita. Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat malam semuanya. Saya menyapa Bro and Sis aja ya, untuk kita semua. Sebelum pertama-tama saya berterima kasih ya, karena mengundang saya bersama-sama malam hari ini. Baik, kita akan membuka pertemuan kita dengan berdoa, dan saya akan memimpinnya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau hadir dan menyatukan kami dalam virtual ini bersama dengan orang-orang muda yang mempunyai hati untuk karya pelayanan-Mu di dunia ini, khususnya di zaman ini. Bersama-sama dengan kami dalam kegiatan kami malam hari ini, semoga segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh panitia boleh berjalan dengan baik, dan kami pun boleh berbagi bersatu hati, membagikan apa yang menjadi pengalaman hidup kami, juga apapun yang sedang dan kami alami dalam kehidupan dan pelayanan kami, baik secara bersama-sama maupun pribadi-pribadi. Ini semua kami mohon kepadamu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Untuk tidak berlama-lama, mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan materi oleh Suster Ika. Ke sesi perkenalan dari kongregasi SJMJ. Ya. Dipersilakan Suster Ika. Terima kasih Bro and Sis. Kita akan mengenal sedikit ya gambaran kongregasi SJMJ itu seperti apa bersama dengan saya Suster Ika. Kata Mas Fari tadi saya sering dipanggil Suster Ika. Next. Yeah. Oke. Siapa sih SJMJ itu? Mungkin teman Bro and Sis di sini sudah ada yang kenal ya? Ataukah hanya Mas Farid? Jadi SJMJ itu adalah singkatan sebenarnya dari kongregasi kami. Jadi kalau Bro and Sis di sini mungkin hanya mengenal kongregasi CB, Ursulin, ataupun juga Serikat Yesus, dan masih banyak lagi ya. Nah kalau kami itu dulunya JMJ, lalu sekarang berubah menjadi SJMJ, itu hanya singkatan dari Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Intinya Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Dan kata kongregasi itu sama dengan tarekat, sosietas, atau ordo.
Ya, seperti itu. Lanjut. Sejarah singkat ya, sejarah singkat dari kongregasi kami. Jadi kongregasi SJMJ ini adalah pemekaran dari Societas Yesus Maria Yosef. Jadi dulunya kami itu biasanya disebut Suster JMJ, tapi sekarang ditambah S di depan. Sejarahnya singkat aja ya, berdasarkan dekrit dari Tata Suci yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang lalu, ini masih baru ya. Oh, yang keluarin dari Tata Suci, karena kongregasi kami ini adalah kongregasi kepausan atau kongregasi internasional. Ada juga kan kongregasi lokal yang dibawa keuskupan. Maka kongregasi disebut kongregasi kepausan. Nah, kongregasi kami ini berdiri di Belanda pada tahun 1822. Proensis bisa membayangkan sekarang sudah tahun keberapa ya. Nah, keluarga kudus ya, ini pelindung dari kongregasi kami ini adalah keluarga kudus di Nazaret. Jadi kongregasi SJMJ ini dipersembahkan di bawah perlindungan keluarga kudus. Kita tahu bersama, disinilah tempat Yesus dididik oleh Yosef dan Maria. Maka kekasan dari kongregasi kami itu adalah hidup berkomunitas, karena disinilah komunitas atau komunio keluarga kudus Nazaret. Lanjut. Ini pendiri dari kongregasi kami, Pater Matthias Wolf, seorang Yesuit atau Serikat Yesus. Proensis bisa membaca profilnya seperti yang ada di sini. Jadi dia lahir di Luxembourg dan wafat pada tahun 1857. Dan besok itu pada tanggal 31 Oktober kami akan merayakan hari pendiri, wafat pendiri kami. Selanjutnya, karya kerasulan. Karya kerasulan dari kongregasi kami ada karya-karya pendidikan, ada karya kesehatan, dan juga sosial pastoral. Nah, untuk karya pendidikan, kalau di pendidikan misalnya di Jakarta, kami itu ada 4 sekolah yang ada di Jakarta Pusat, ada juga di Cengkareng dan Ciputat. Itu ada karya-karyanya, seperti di Manado ada 14 sekolah, lalu di Makassar itu ada sekitar 13-an sekolah dan 1 stikes. Lalu untuk karya kesehatan, jadi ada di 3 provinsi, kami itu ada 9 rumah sakit dan juga ada sekitar 10 poli. Ya. Lalu untuk karya sosial pastoral, kami juga melayani di bidang asrama baik putra-putri, lalu ada asrama mahasiswa atau pegawai, ada panti asuhan, ada panti tunagrahita, ada panti jompo, dan beberapa tempat juga kami menyediakan sarana untuk rumah retret. Selanjutnya, apa sih spiritualitas dari kongregasi SJMJ? Jadi spiritualitas kami itu adalah semangat kesiapsediaan apostolis. Artinya, kami itu menjadi pelayan-pelayan belas kasih. Itu sebenarnya berdasarkan inspirasi dari kitab suci, di mana Yesus tergerak hati oleh Roh Kudus, dan dia mau mengutus murid-muridnya mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit. Dari situlah kami, pendiri kami, menulis kepada suster-suster yang pertama dalam sejarah bahwa suster-suster ini seperti rasul pada masa lampau. Jadi mereka diutus untuk menjadi pelayan-pelayan belas kasih. Itu spiritualitas SJMJ. Selanjutnya, ini tempat-tempat berkarya kami.
sebelumnya kami itu ada di Belanda, ada di India, ada di Afrika, tetapi itu sebelum kongregasi kami mandiri. Sekarang sudah mandiri dan kami berada di 4 provinsi. Provinsi Belanda, Jakarta, Makassar, dan Manado. Jadi karya-karya ini ada yang tadi, karya-karya pendidikan, karya kesehatan, sosial, pastoral. Dan untuk komunitas-komunitas atau rumah biara yang ada, seperti di Belanda, kami masih ada beberapa suster lansia, masih ada 50-an suster dengan karya-karya karitatif, mereka melakukan keterampilan-keterampilan yang bisa mereka buat, sehingga keterampilan itu juga akhirnya hasilnya diperuntukkan oleh karya-karya misi. Jadi mereka membantu karya-karya yang ada di Belanda sendiri dan juga di Indonesia. Lalu di Provinsi Jakarta kami tersebar juga di beberapa keuskupan dan dengan 16 rumah biara. Kalau di Provinsi Makassar sama di beberapa keuskupan juga dengan 16 rumah biara. Provinsi Manado juga sama dengan 20 rumah biara. Jadi sebenarnya SJMJ juga mengelola beberapa karya-karya yang ada di keuskupan-keuskupan tertentu. Jadi kami hanya mengolah karya-karya bukan milik kami. Selanjutnya, nih Bro and Sis, syarat bergabung. Tentunya di sini syarat pertama pemudi Katolik ya. Kalau ada Bro di sini, mungkin bisa bergabung di tarekat-tarekat laki-laki ya. Lalu pendidikan SMA sederajat. Kalau sudah bekerja lebih bagus lagi. Lalu sehat jasmani dan rohani. Secara fisik, orang sehat kan bukan berarti sekedar bebas dari penyakit kan. Kesehatan mental juga menentukan keseluruhan dari kita sebagai pribadi. Dan hal yang mendasar juga bagi kita manusia untuk berpikir, berekspresi, lalu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya nih Bro and Sis, orang yang sehat secara mental biasanya mampu menyadari dan bisa juga menangani stres, ya. Kalau sekarang stres di masa pandemi, seperti itu. Lalu memasukkan dokumen-dokumen, misalnya dokumen-dokumen akta kelahiran kita, surat baptis, surat surat krisma, harus juga ada izin dari orang tua atau juga rekomendasi dari pastor paroki. Dan dokumen lain terkait ijazah kita, ijazah SD sampai dengan mungkin perguruan tinggi dan juga surat KTP. Nah, mudah kan syaratnya? Sekarang kita beralih ke di sini untuk bergabung tentunya kita akan melewati tahapan-tahapan ini. Dan kami biasanya menyebutnya tahapan pembinaan. Dari masa aspiran, ada tahapan masa postulat, masa novisiat, dan masa juniorat. Dan ini bukan hanya di kongregasi kami, semua kongregasi semuanya ada tahapan seperti ini. Ya, kalau mungkin nanti, apa sih suster tahapan-tahapan ini? Kalau mau bergabung, boleh juga bertanya-tanya ya, main ke biara seperti itu. Kalau suster menjelaskan ini bisa 4 SKS. Secara umum saja ya, masa aspiran itu bagi Bro and Sis ini merupakan masa perkenalan awal. Jadi calon mulai tinggal dan berkenalan dengan kehidupan biara di salah satu rumah biara. Lalu ada masa postulat. Masa postulat di sini kalau kita tahu postulat sendiri itu dari bahasa Latin tuntutan atau apa yang dituntut. Jadi pada masa ini para calon dituntut untuk mengikuti berbagai aturan-aturan yang ada dalam kongregasi. Dan ada masa novisiat. Di sini masa novisiat itu berlangsung selama 2 tahun. Biasanya dikenal novis 1 dan novis 2. Seperti itu. Novis berarti artinya baru ya.
Jadi di sini calon orang-orang baru yang mau berkenalan, yang mau diperkenalkan oleh sejarah-sejarah atau tadi kongregasi, spiritualitas dari kongregasi. Dan yang terakhir itu ada masa junior. Di sini juga para calon lebih mengenal kongregasi kita. Dan kalau junior itu masa-masa ini ada yang dikenal dimulai dengan junior intensif atau suster-suster yang berkaul sementara. Lalu itu ada tahapannya junior tahun kedua, tahun kedua keempat, lalu 5 ke 6, dan baru dia memutuskan untuk berkaul seumur hidup. Ini panjang nih, kalau mau dijelaskan tujuannya banyak banget. Next, Mas Farid. Nah, kalau tadi itu sekilas perkenalan kongregasi ya. Saya berharap Broensis di sini kalau pengen lebih dalam mau mengenal SJMJ boleh menghubungi saya. Nanti kita bisa share juga nomor HP, kita bisa share IG dan lain-lain. Nah, di sini saya tadi diminta untuk men-sharingkan panggilan. Nah, saya memberi judul Seni Menjadi Biarawati. Kenapa seni? Kayak tadi saya hobinya hal-hal yang seni ya. Saya hobi menyanyi, saya hobi mendengar musik, lalu hal-hal yang berbau seni seperti itu. Dan kita sendiri, Broensis di sini juga tahu ya, seni itu secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, persembahan, dan juga ada pelayanan di sana. Lalu apa arti seni secara umum? Kita tahu seni itu suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan bisa diungkapkan melalui media ataupun dalam bentuk gerak, syair, lagu, musik ya, seperti itu. Lalu apa sih suster hubungannya seni sama hidup membiara? Nah, dalam pengalaman dan refleksi saya sampai saat ini bahwa panggilan yang secara sadar ya, saya sadar memilih untuk panggilan ini, berarti panggilan ini bebas dan saya merasa ini misteri. Artinya saya menggambarkan panggilan saya itu sebagai seni. Salah satu arti dari seni tadi kan pelayanan, maka hidup saya juga saya persembahkan untuk pelayanan, tentunya melalui kongregasi yang saya pilih. Karena saya memilih SJMJ, jadi saya mempersembahkan diri dalam kongregasi SJMJ, bukan kepada kongregasi yang lain. Next, Mas Farid. Panggilan Tuhan ini panggilan Tuhan dan keinginan pribadi atau cita-cita. Mengapa seperti itu? Saya merasa bahwa Yesus itu rajin mencari. Dan panggilan itu menurut saya bermula dari peristiwa Yesus yang sebelum memulai karyanya itu dia memanggil para murid-murid. Kalau Broensis di sini rajin membaca kitab suci, ya pasti tahu sejarah panggilan itu Yesus dan murid-murid itu seperti apa. Nah, panggilan kan bermula dari inisiatif Yesus dan bukan dari para murid. Maka panggilan menjadi biarawan biarawati juga semuanya sama. Panggilan itu dari Tuhan, bukan inisiatif Tuhan dan bukan berkat inisiatif saya secara pribadi. Meskipun nanti dalam perjalanan, meskipun saya atau siapapun itu, Romo Suster yang menjawab dengan ya, dengan sadar, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya, mungkin saya sendiri juga tidak mengerti dengan pasti kapan persisnya ajakan dari panggilan itu terjadi. Namun perlu disadari bahwa inisiatif Allah itu terungkap dalam sabda Yesus pada perjamuan malam terakhir. Broensis bisa membaca itu terdapat di Injil Yohanes, kalau tidak salah itu bab 15.
ayatnya bisa dicari sendiri ya. Oke, saya merasa bahwa panggilan Tuhan itu connect dengan cita-cita, maka saya memberi judul seperti itu. Jadi, Tuhan memanggil saya, dan itu juga sesuai dengan cita-cita saya untuk menjadi seorang suster. Bro Ensis, seingat saya dulu kalau ada yang bertanya, kan saya sebelum masuk suster saya sering dipanggil Ika. Ika, kamu mau jadi apa? Cita-citamu apa? Ya spontan saya itu sering menjawab, ya dengan keadaan saya yang masih kecil ya, yang wajahnya kusam, terus ingusan, saya itu sering menjawab, ya saya ingin jadi suster. Tapi suster gereja, bukan suster perawat. Gitu ya. Kan ada kan suster perawat di rumah sakit. Seperti itu. Next. Nah, keluarga. Saya sharing sedikit. Saya di sini dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya masih punya adik, adik yang masih sekolah di SMA sekarang, kelas 1 SMA. Kedua orang tua saya seorang Katolik, walaupun ketika menikah mama saya dari Protestan, lalu ikut papa. Keduanya sangat aktif ya di gereja, dan sejak kecil saya sudah diajarkan, dibimbing untuk bagaimana taat beragama, lalu ke gereja, dan ikut kegiatan-kegiatan kegerejaan. Ya, namun sayangnya 4 tahun lebih yang lalu ayah saya sudah meninggal. Namun semangat yang pernah saya terima dari ayah saya itu masih sangat berpengaruh, dan bahkan itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa setia sampai saat ini. Orang tua saya mendukung, walaupun beberapa keluarga dari sebelah mama saya itu kan keluarga Protestan. Nah, mereka itu kadang mengatakan saya, kok cantik-cantik masuk suster gitu ya. Pokoknya banyak hal-hal yang, tetapi saya bisa memahami, dan saya menaruh ini sebagai seni dalam panggilan hidup saya. Itu konsekuensi saya. Selanjutnya, ada apa lagi Mas Farid? Variasi hidup. Saya membuat siklus seperti ini, bagaimana dalam hidup panggilan itu ada pengalaman suka, pengalaman duka, dan itu menjadi kekayaan hidup. Nah, sebelum saya masuk, saya ingin bertanya nih sama Bro Ensis. Apakah Bro Ensis di sini pernah mengalami sukacita dalam hidup berkeluarga, dalam hidup di keluarganya masing-masing? Bro Ensis? Ya, yang jawab boleh. Pernah ya? Pernah Iya. merasa senang ya? Pernah, suster. Pernah, pasti ya. Pasti. Pernah dan pasti. Dan saya yakin semuanya berawal dari rumah, dari keluarga inti kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada, ya, seperti itu. Misalnya dalam kebersamaan Bro Ensis di rumah, kalau masih makan bersama mungkin lebih bagus ya, atau rekreasi bersama, jalan-jalan bareng gitu. Apakah seperti itu? Saya yakin pasti ada seperti itu. Nah, dalam hidup membiara pun juga sama loh. Pengalaman biarawan biarawati juga seperti itu. Saya juga mengalami pengalaman suka, pengalaman sukacita yang luar biasa ketika juga dalam hidup bersama ada ada saling menyapa, ada keterbukaan, berbagi bakat, kemampuan, memberikan ide atau hal-hal yang bisa membangun. Dan kalau ketika kita di pelayanan di luar juga kita berjumpa dengan saudara-saudari kita yang tidak keluarga dengan kita, tetapi ketika kita berjumpa dengan mereka, mereka menjadi keluarga kita. Nah, juga dalam karya-karya di mana saya berada sekarang, di lingkungan sekolah,
ataupun juga karya-karya yang ada di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Itu pengalaman suka. Pengalaman duka di sini bukan sekedar pengalaman kesedihan, misalnya Bro Ensis ditinggalkan oleh orang yang dicintai gitu ya. Tetapi bisa juga ketika saya mengalami pengalaman dibentuk oleh Tuhan. Kalau dibentuk oleh Tuhan itu seperti apa ya? Kalau Bro Ensis di sini bisa membayangkan nggak seorang pemahat patung misalnya ya? Kalau dipahat itu seperti apa prosesnya? Apa dielus-elus atau benar-benar dibentuk seperti itu? Jadi dalam keseharian hidup bersama dalam biara atau komunitas juga tidak jarang dan sering juga mengalami cekcok ya, dan masih manusia ya, saya itu bukan malaikat, rekan-rekan saya juga bukan malaikat, sehingga cekcok atau salah paham juga pasti juga terjadi, namanya kita manusia. Nah, dari pengalaman tersebut saya dibentuk oleh Tuhan dengan pengalaman tadi. Bisa juga ketika mengalami kegalau ya. Kalau sekarang Bro Ensis merasa galau, ataupun juga pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Ya. Kalau saya ya 4 tahun yang lalu memang adalah pengalaman yang berat bagi saya. Saya juga hampir ingin keluar dari biara karena kesedihan yang mendalam tadi. Nah, pengalaman duka di zaman modern ini juga kita punya tantangan yang luar biasa ya. Tantangan dan hambatan yang berasal dari dalam diri kita, juga dalam karya-karya, seperti masa-masa pandemi saat ini. Dan tantangan ini bagi beberapa orang dapat terasa sangat berat, sehingga mungkin menimbulkan frustasi dan sebagainya. Mungkin kalau di biara krisis panggilan. Dan disinilah saat untuk belajar terbuka pada apa yang dialami dan belajar juga untuk melakukan discernment, apakah ini cocok buat saya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan pada akhirnya menjadi kekayaan hidup. Ya. Jadi dari semua pengalaman tadi, pada akhirnya menjadi bagian keseluruhan yang luar biasa, yang menjadi kekayaan rohani dalam karya pelayanan. Maksudnya dalam hidup di sini saya mengalami yang namanya pengalaman duka, maka pasti tidak akan berkembang ya. Kalau kita hidup itu hanya enak-enak, maka gimana ya, kita tidak akan peka terhadap situasi orang-orang di luar sana yang mungkin sangat menderita. Itulah variasi hidup. Bro Ensis pasti juga mengalami pengalaman ini. Dan akan dialami terus-menerus ya, selagi kita masih hidup. Next. Waduh, panjang ya. Kita sudah sampai pada proses perjalanan. Jadi proses perjalanan di sini saya memberi poin-poin. Pertama di kandung ibu ya. Aduh, gimana itu? Jadi poin pertama yang menjadi proses perjalanan panggilan saya itu adalah sejak saya di kandung ibu ya. Mengapa? Karena ketika mendengar kisah atau cerita dari ibu saya, bahwa dari kecil itu ibu saya itu sering pergi ke ke rumah ibadah begitu. Dan otomatis saya dalam rahim ibu saya juga ikut terlibat di dalamnya. Sehingga saya selalu juga sudah mulai diperkenalkan, sudah mulai dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan rohani. Lalu masa kecil, di sini masa kecil, masa di mana benih panggilan tadi mulai berkembang, seiring dengan juga keterlibatan orang tua dalam pelayanan di gereja. Ayah saya itu dulu seorang sopir, dan dia itu selalu membantu romo atau pastor yang ada di gereja, jadi nyopir gitu. Lalu ibu saya juga aktivis di gereja,
Dan saya itu hampir 24 jam itu selalu bermainnya itu di lingkungan gereja. Bisa loh, seminggu, hari Minggu itu 3 kali misinar. Dan tidak bosan buat saya. Karena memang ada keinginan tadi itu, keinginan untuk menjadi suster. Itu ya, Francis. Nah, sini ada masa remaja. Masa ini sungguh menarik ya. Bila saya mengisahkan atau men-sharingkan dalam seperti kegiatan-kegiatan aksi panggilan. Karena apa yang menarik adalah saya itu sering dijuluki anak yang tidak pandai bergaul gitu ya. Karena saya bergaulnya sama orang-orang dewasa yang ada di gereja. Jadi kalau diajak pergi ke mall begitu saya bukan nggak mau, tapi memang nggak suka, dan karena itu tadi keinginan menjadi suster itu sangat besar. Dan ketika masa-masa ini saya harusnya mengenal yang namanya berelasi ya, namanya pacaran ataupun punya gebetan ya, seperti Francis. Nah, saya itu tidak punya pemikiran atau perasaan seperti itu. Maka pada saat saya lulus SMA pada tahun 2002, saya langsung mendaftarkan diri ke Biara. Padahal pada umumnya kan remaja kalau lulus SMA itu kan kuliah ataupun juga cari pekerjaan. Itu di benak saya itu nggak ada. Karena saya ingin secepatnya untuk menjadi suster. Kan? Itu yang menarik. Dan ujung-ujungnya ketika lulus SMA, ya semuanya berjalan lancar. Saya pergi ke Biara lalu diterima dengan baik. Nah, ini di sini ada tempat pembinaan. Jadi di tempat inilah saya menjalani masa-masa formasi, saat-saat di mana saya sebagai calon membuka diri untuk dibentuk tentunya oleh Tuhan melalui para pembimbing yang ada di Biara, mulai dari tadi pembimbing aspiran, postulan, novis, dan junior. Dan ketika sampai saya mengikrarkan kaul kekal itu pada Juli 2013. Jadi sudah 7 tahun berkaul kekal ya. Kalau Romo itu kaul kekal itu habisan ya. Nah, kalau kami itu biarawati itu kaul kekal. Dan bila dihitung berapa tahun sih suster hidup di biara, saya sudah sampai di 17 tahun. Perhitungannya Broensis bingung kalau saya jelaskan di sini. Oke, lalu di situ ada suster JMJ, SJMJ. Jadi waktu yang tidak singkat dan luar biasa bagi saya bisa setia sampai saat ini. Yang dulunya saya itu sering semangat 45 ya, kapan ya bisa pakai baju putih, kerudung putih, jadi seorang suster gitu ya. Akhirnya semua itu justru dialami dan dijalani dengan begitu cepat, dan secara rohani saya bersyukur karena saya mengalami masa-masa yang tadi. Dan berusaha untuk menjalankan setiap apa yang diberikan dalam kongregasi sampai saat ini. Tentunya juga saya melihat bagaimana sekarang kebutuhan gereja dan bagaimana tanda-tanda zaman yang berkembang dengan pesatnya. Oke. Kita hampir selesai, Francis. Nah, ini adalah sekilas tempat-tempat ketika saya berkarya ya, di dalam karya pelayanan. Mulai dari ketika saya kaul pertama, saya ditugaskan ke Jakarta. Dan saya bertugas membantu di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Pusat, sekolah pariwisata, membantu di TU dan juga membantu bendahara. Lalu saya pindah ke Jogja. Sebenarnya perutusan saya di Jogja itu untuk kuliah musik. Dan saya sudah sempat sampai 3 semester di Universitas Negeri Yogyakarta. Karena satu dan lain hal, saya memutuskan untuk berhenti. Itu ya. Bukan karena saya nggak suka musik ya. Oke, nanti kalau mau tahu kita bisa sharing privat ya.
Dan saya pindah ke Batam, tepatnya itu di Pulau Rempang. Salah satu pulau yang mungkin ya Bro Ensis di sini tahu ketika zaman Pak Habibie, dia membuat jembatan yang menghubungkan beberapa pulau yang ada di situ. Nah, di sana saya itu melayani anak-anak sebenarnya asrama tetapi semi panti asuhan. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Pada waktu itu ada ratusan anak di sana. Dan di sana juga saya menyatu dengan alam ciptaan karena tempatnya masih di hutan. Dan waktu itu saya mengalami yang namanya tidak ada lampu, lalu menyaksikan monyet-monyet yang bergantungan di sekitaran biara. Dan itu luar biasa, itu pengalaman bagaimana saya dibentuk, ini loh hidup. Seperti itu. Ya, karena dari Jakarta, dari Jogja, pergi ke tempat yang nggak ada lampu. Saya masih ingat ada satu signal itu di kursi, di meja, salah satu meja di tempat saya itu, di situ hanya pokoknya signalnya juga tuh hilang-hilang. Ya namanya pagi-pagi bangun dengan membawa senter itu untuk membangunkan anak, itu saya udah alami seperti itu. Tapi nggak lama juga di situ sih, beberapa, 8 bulan kayaknya. Lalu saya pindah ke Banyumas, di mana itu di Keuskupan Purwokerto. Nah, di sini juga saya melayani anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang dibuang ya oleh orang-orang tuanya. Selama 4 tahun, saya berusaha menjadi ibu bagi mereka. Ya. Di samping itu juga, karena di sebelahnya ada gereja paroki, saya juga memberikan diri untuk membantu karya pastoral paroki, membantu orang muda, mendampingi para legioner, lalu juga membantu di bidang liturgi. Setelah 4 tahun di Banyumas, saya diminta kembali ke Jakarta untuk studi. Dan saya mengambil studi bimbingan konseling di Universitas Atmajaya Jakarta. Selain tugas studi juga saya berusaha, karena di situ ada paroki, saya juga berusaha terlibat di paroki dan juga di komunitas saya. Setelah selesai studi, saya mendapat tugas nih. Ini ya, tempat terakhir saya sekarang. Saya bertugas di TK Bintang Kejora, mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan. Maka saya saat ini sudah setahun lebih berkarya di tempat ini, tepatnya di komunitas Cengkareng. Saat ini dalam kesibukan, seperti yang tadi dikatakan Mas Farid, di sekolah saya juga menjalankan beberapa tugas perutusan dari kongregasi, salah satunya bergabung dalam Korti Milenial oleh Koptari. Seperti itu. Kayaknya masih ada satu deh Mas Farid. Kita lanjut ya Bro Ensis. Di sini ada model pewartaan, saya hanya merangkum ya. Jadi kita kan sekarang hidup dalam dalam zaman digital, dan tentunya saat-saat ini memberikan banyak kemudahan bagi hidup dan pelayanan kita, terutama juga dalam hal komunikasi. Kini komunikasi antar manusia juga sangat mudah, sudah tidak ada lagi mengenal batas dan waktu. Seperti juga Bro Ensis ya dalam Catholic Fit ini, bagaimanapun juga ada ya dampak negatif apabila kita sendiri tidak menggunakan media komunikasi dengan baik dan bijak. Saya juga bersyukur karena kita sebagai umat Katolik itu memiliki seorang pemimpin, Paus Fransiskus, yang sangat memberi perhatian khusus dalam pelayanan yang sungguh hidup di dalam dunia digital saat ini. Maka terdorong oleh ajakan atau seruan Paus tadi, saya memaknai pewartaan saya, keseluruhan pewartaan saya itu lebih kepada pewartaan yang real, ya, yang hidup, dan itu bisa dimulai dari nih, seperti ini komunitas. Jadi hadir dan terlibat dalam komunitas. Selanjutnya ada apa lagi? Komunitas anak
ada komunitas anak kecil ya, karena saya itu karya-karya yang pernah saya jalan itu dalam mendampingi anak-anak ya. Jadi memberi pendampingan dan juga membantu perkembangan anak. Selanjutnya komunitas orang muda ya, menyapa orang muda dan sekaligus juga mempromosikan panggilan gitu. Biar orang muda yang ada di gereja kita itu tahu nih apa sih panggilan saya, jadi bisa diarahkan. Lalu ada apa lagi? Ada komunitas lingkungan atau wilayah setempat. Saya beberapa aktif juga membantu paroki dan juga karena saya senang menyanyi, beberapa ikut kelompok-kelompok paduan suara. Seperti itu. Di tempat saya studi di Atmajaya juga, di paroki, dan juga ada komunitas-komunitas kelompok-kelompok kecil. Dan ada komunitas ya karya pelayanan ketika saya diminta untuk studi, maka di sini juga komunitas studi saya sebagai student membuka diri untuk belajar dan menimba ilmu dan ini semua untuk karya kerasulan pendidikan. Selanjutnya dalam pewartaan media. Jadi menggunakan sarana-sarana media juga sebagai pewartaan. Saya ingat ketika saya di Jogja 3 tahun lebih ya, saya juga bergabung di salah satu karya Yesuit, Serikat Yesus, yaitu menjadi pembawa acara ya di mimbar agama. Waktu itu mimbar agamanya Penyejuk Imani Katolik yang ditayangkan oleh Indosiar. 3 tahun saya bergabung di situ bersama dengan seorang Romo MSF. Itu terkenal dengan panggilan Romo Ipeng gitu. Namanya sebenarnya panjang tapi sering dipanggil Romo Ipeng. Lalu ada juga dalam pewartaan katekese ya. Beberapa kali saya juga memberikan talk show, webinar, atau juga pendampingan rohani lainnya. Ini terakhir bersama dengan Citra ya, Citra Skolastika, lalu juga bersama Ibu Ingrid. Ingrid Pai Katolisitas. Iya, Katolisitas. Ini terakhir ketika saya masih di Menteng, waktu masih di Jakarta Pusat. Selanjutnya, pewartaan dalam, ya perlu juga ya rekreasi. Mengekspresikan sukacita, menyimbangkan hidup doa dan karya, biar tidak kaku dan monoton ya, Francis. Dan paling terakhir itu ada keterlibatan ya dalam pelayanan dengan mengembangkan apa yang menjadi bakat dan kemampuan yang dimiliki. Saya beberapa kali sering diminta untuk menjadi memimpin atau juga sebagai MC. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya mengajak nih Bro Francis, yuk kita menjadi rekan sekerja Allah itu. Jangan takut loh. Karena siapa lagi yang jadi regenerasi ya? Kalau nggak ada yang jadi biarawati, siapa yang akan memimpin gereja? Siapa yang akan melayani karya-karya yang ada di dunia pendidikan, kesehatan, sosial, pastoral? Ya, seperti itu. Saya hanya mau mengajak kita yang ada di sini ya. Mari kita menjadi rekan-rekan sekerja Allah. Entah itu hidup panggilan sebagai awam, ataupun juga sebagai biarawati. Oke, thank you. Dan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan atau bagaimana Mas Farid? Silakan.
Iya. Halo. Suster, mungkin saya ingin bertanya sedikit. Gimana, Mbak Lia Agustina? Ya, saya mau bertanya sedikit nih, Sus. Ya. Kira-kira batas usia buat mendaftar menjadi seorang suster itu usia berapa ya? Kalau usia sih selama ini enggak ada batas usia ya. Soalnya emang kalau udah lansia kan nggak mungkin ya. Minimalnya yang tadi saya sampaikan ya. Lulus, lalu mungkin kalau sudah bekerja itu sebenarnya lebih baik lagi. Ada bahkan yang kami itu calon itu dia sudah PNS, sudah bekerja, lalu mau ingin untuk masuk bergabung. Suster, saya juga mau tanya dong. Iya, masih Mbak Lia ya ini tuh? Mbak Felicia. Felicia. Oh, Felicia Anita, silakan Mbak. Oh iya, ini bisa sekalian dari mana gitu asalnya, biar suster tahu. Oh ya, sekalian perkenalan diri ya yang Iya. bertanya. Saya Felicia, domisilinya di Jakarta, Suster. Oke, gimana Felicia? Saya mau tanya itu, Suster, kalau untuk mau daftar ya, itu tuh ada jadwal untuk daftar atau boleh kapanpun, asalkan sudah minimal lulus SMA. Ya, Terus, kapanpun bisa. kapanpun bisa, Suster. Iya. Terus, sampai kepada kekal itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, Suster? Tadi kan, ya, langsung dijawab ya Mas Farid. Ya, Terima boleh, kasih Suster. Felicia. Tadi, jadi kapan saja bisa ya. Nanti biasanya kami ada brosur itu. Jadi kan karena kami ada 3 provinsi gitu, bisa menghubungi provinsi-provinsi itu dengan nama-nama kontak yang ada. Lalu kapanpun itu juga bisa. Nanti kalau memang mau cari informasi bisa juga chat ya ke suster juga bisa. Suster bisa membantu mengarahkan entah ke Makassar, ke Manado atau di Jakarta. Lalu tadi suster menjelaskan bagian tahapan pembinaan itu ada masa junior. Ada junior tahun kedua 4, lalu 5, 6 seperti itu. Lalu ada 3 sampai 6 tahun dia bisa bergaul kekal. Jadi seperti itu. Namun juga biasanya dilihat apakah benar-benar calon ini atau suster junior ini sudah bisa untuk bergaul seumur hidup, itu ada prosesnya dari para pembina, juga dari para suster, dan dia sendiri dalam melakukan evaluasi ya, evaluasi diri maupun juga masukan-masukan atau evaluasi dari para pembina. Kalau untuk informasi pendaftaran ini mungkin menambahkan suster itu ada website ya dari pihak SJMJ ya mungkin. Memang karena kami ini juga kan masih baru ya, masih baru dan mungkin untuk website sendiri langsung dari ininya provinsi-provinsi yang ada di 3 provinsi. Oh ya, Mas Farid ini alumni juga kan di ini ya, sekolah JMJ Makassar kan. Mas Farid juga ini alumni dari sekolah kami ya. Dia sudah mengenal sebagian ya suster-suster SJMJ itu seperti apa. Kalau juga mungkin Bro Ensis di sini mau lebih mengenal juga bisa melalui Mas Farid atau ke saya. Mas Farid juga bisa nanti meneruskan ke saya, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita tuliskan aja ya di link dari video ini untuk alamat biara ya mungkin yang bisa dikontak ya suster. Ya, atau langsung saja ke saya untuk saat ini aja untuk sementara. Bisa. Kalau yang suster berarti via Instagram ya atau via
Instagram juga bisa, WhatsApp juga bisa, WhatsApp juga bisa ya. atau Oke. email. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau masih ada pertanyaan, boleh kalau mau bertanya. Ini saya lanjut sedikit, Suster, tadi. Saya Iya. agak sedikit tertarik tanya tentang soal masalah panggilannya. Itu selama Suster punya keinginan sebagai seorang suster, itu apakah memang selalu konsisten seperti itu panggilannya dari kecil, atau adakah di masa-masa di mana panggilan itu terasa hilang gitu, atau ya sama sekali ya kayaknya batal deh jadi suster kayak gitu. Baik, Mas Farid, ini pertanyaan yang selalu saya temui. Ya itu ya, saya juga itu menjadi refleksi, kenapa ya selalu konsisten seperti itu. Gak pernah hilang itu. Hilangnya itu hanya ketika, ya kalau kayak tadi mengalami kesedihan, ya, ada masalah-masalah keluarga, seperti itu kadang yang membuat sedikit terganggu. Tapi pada akhirnya, justru dari pengalaman itu, membuat saya, oh iya, saya kembali lagi kayak tadi. Karena juga melakukan yang saya sempat sharingkan tadi, bagaimana mulai belajar melakukan discernment. Ini, oh ya, ini seperti apa? Saya harus seperti apa? Jadi kembali lagi kepada konsekuensi saya dari awal untuk itu tadi, untuk menjawab ya, dan untuk panggilan yang saya pilih secara bebas gitu. Jadi tanpa ada apa ya dari orang tua sana jadi suster ataupun dari teman-teman, itu sama sekali tidak ada. Dan saya bersyukur dari kecil sampai sekarang saya masih merasakan apa ya, semangat atau core yang benar-benar dari awal. Saya ingat itu dari kelas 5 SD itu ya, kalau mendengar kata-kata cerita dari orang tua saya. Dari kelas 5 SD, kalau ditanya mau jadi apa suster, itu sampai saat ini. Dan saya ya bersyukur itu karena pengalaman yang luar biasa itu, Mas. Dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang biarawati juga nggak pernah ada ya. Tadi ya suster ada ngomong kepikiran mau melanjutkan atau enggak di tahun keberapa ya, ketiga atau keberapa ya, saya agak lupa ya tadi. Iya, itu kadang kan, yang itu ya ketika di Jogja ya, ketika studi, lalu saya memutuskan untuk sebenarnya bukan karena tidak ingin untuk belajar studi itu waktu itu, tapi memang ya itu karena dalam kehidupan bersama itu ada hal-hal yang membuat kita sampai pada refleksi, apakah saya harus membuka diri untuk untuk tetap setia pada panggilan saya, walaupun yang kayak tadi saya bilang ada hal-hal atau ada juga masalah-masalah kecil ataupun besar dalam hidup bersama ya. Namanya kita di situ bukan satu keluarga, tetapi orang-orang yang berbeda-beda dari latar belakang, dari budaya, dari karakteristik juga, kebiasaan-kebiasaan. Jadi itu sebenarnya kaya, tetapi juga bagaimana kekayaan itu menyatukan dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi selalu kembali kepada motivasi. Oh ya, konsekuensi saya harus seperti ini. Walaupun saya mengalami ini sudah menjadi konsekuensi pilihan hidup saya. Beda lagi kalau saya saya diminta oleh orang tua. Jadi itu kan bukan keinginan saya. Tetapi karena ini dengan sadar saya memilih, maka ya saya harus menanggung semuanya. Itu Mas Farid. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Hendarto. Dia bertanya bagaimana kalau caranya suster menghadapi ketika dalam kehidupan tuh ada seorang pria yang suster cintai atau sukai. Apakah pernah masuk fase-fase itu juga atau sama sekali tidak pernah mengalami hal tersebut? Pertama, kalau saya digangguin sama lelaki gitu ya, atau lawan jenis, itu ketika saya aspiran tuh, itu masih tahap pembinaan awal ya. Ada cowok yang saya tidak kenal, nggak tahu dia kenal dari siapa, dari mana. Dia datang ke biara, dia mau minta nikah sama saya. Kenal pun saya enggak.
wah itu luar biasa pengalamannya. Dan itu membuat saya takut sehingga waktu itu seingat saya manggil suster pimpinan saya untuk menemui orang itu. Dan pada akhirnya saya diselamatkan. Ujung-ujungnya ternyata dia mengenal beberapa keluarga dari ibu saya. Ibu saya kan Protestan, jadi dia itu nggak ngerti suster itu seperti apa, biara itu seperti apa, sehingga dia nekat untuk datang waktu itu. Gitu. Lalu ya manusiawi ya, saya tertarik sama Mas Farid, manusiawi sekali. Itu ya, tertarik kepada lawan jenis itu manusiawi. Tapi tadi karena karena kesadaran bahwa saya seorang biarawati. Bagaimana mengolahnya tentunya melakukan discernment lagi. Apa yang harus saya ikut, roh apa yang harus saya ikuti. Tapi secara pribadi tidak pernah ada ya yang sejauh ini dari sister selama perjalanan. Karena terlalu ini ya sama karya, karena banyak sekali tugas, lalu kayaknya hari itu cepat sekali ya, sehingga kalau saat-saat merasa seperti itu hanya kadang sepintas gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan atau kita berada di misalnya dalam karya ya, kalau saya di sekolah ketemu dengan para guru yang jenis dengan saya seperti itu, lalu dalam kebersamaan lewat sapaan seperti itu juga sebenarnya hal-hal negatif tadi itu bisa dibarengi dengan hal-hal yang positif kayak tadi. Jadi kembali lagi, oh ya saya sekarang itu sebagai biarawati yang memang benar-benar hidup berkarya bersama dengan orang-orang awam. Jadi bagaimana saya menempatkan diri saya. Selalu kembali sih Mas Farid kepada panggilan hidup itu. Jadi selalu harus sadar, kalau nggak sadar ya gimana tuh Mas Farid, bisa-bisa tadi itu yang cowok yang manggil saya ajak untuk nikah, udah saya udah ikut tuh. Ada lagi ya, ada di SJMJ nanti mah. Gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Angel. Iya. Ini Angel ini bertanya mengenai apa kendala, hal apa aja yang menjadi kendala atau kesulitan dari suster untuk melakukan pelayanan di masa pandemi. Itu sih pertanyaannya. Kendalanya ya karena sekarang saya itu sebagai kepala sekolah ya di TK Bintang Kejora, ya kendalanya sama, semua orang mengalami hal yang sama ketika belum bisa melakukan tatap muka ya di sekolah. Apalagi Bro Ensis tahu ya, kalau anak TK itu kalau tidak ketemu, kalau tidak memang benar-benar hadir di sekolah kan, mereka di rumah jenuh. Jadi itu satu tantangan yang luar biasa karena aduh seperti apa ya sampai kapan pandemi ini sehingga karya yang sebelum-sebelumnya berjalan lancar seperti itu ya, bisa mendampingi anak-anak secara langsung itu sudah dengan kebiasaan sekarang melalui jarak jauh, PJJ itu ya perjuangan yang besar. Bukan hanya saya juga, tapi juga bagaimana rekan-rekan sekerja saya, para guru, para karyawan yang ada di lingkungan sekolah. Dan juga untuk pelayanan karya gereja kan kita terbatas ya. Misa pun kan kita nggak boleh gitu ya. Dulunya masih bisa dilayani, ada romo yang dari paroki datang untuk pelayanan misa di komunitas, di rumah kami. Tapi ketika pandemi ini semuanya serba online. Jadi kita mengikuti live streaming dari mana-mana. Jadi pelayanan kita mulai juga kurang sebetulnya. Tapi ya itu dia, kita mencari cara-cara atau hal-hal mana yang bisa, oh ini kita masih tetap berkarya walaupun itu dari rumah, dari tempat kerja kita masing-masing. Tidaknya ada yang dibuat gitu ya. Oke. Ini saya agak sedikit tertarik sih tanya ke suster mengenai tips and trick mengenai discernment panggilan. Kalau menurut versinya suster sendiri, untuk orang muda yang merasa terpanggil untuk jadi seorang biarawan atau biarawati,
kira-kira gimana ya caranya mendiscernmenkan panggilannya mereka itu sampai mereka betul-betul yakin bahwa itu betul-betul adalah panggilan dari Tuhan atau suara dari Tuhan mungkin dalam Ya, menentukan panggilan hidupnya mereka. ya kita memang perlu ya, kita harus tahu dulu kita melakukan discernment itu atas dasar apa gitu. Apakah itu hanya apa ya, seputar kita dalam dunia pekerjaan kita, ataukah memang betul ketika kita memang saat ini mungkin sudah sedang bekerja ya, lalu seperti tadi ya banyak pertanyaan, lalu terpikir untuk, oh ya ternyata ada cara hidup yang berbeda ya, ada cara hidup lain. Nah seperti itu. Jadi bisa saja ya salah satu cara, misalnya Bro and Sis di sini pasti ya punya kenalan biarawan-biarawati begitu, ataupun juga ketika di paroki boleh loh mencari ini loh teman yang bisa diajak untuk ngobrol, ataupun juga pembimbing gitu, pembimbing rohani gitu ya. Kalau kami ya selalu ada ya kalau di biara. Tapi kalau Bro and Sis di sini mungkin cari teman atau biarawan-biarawati untuk bisa di-sharingkan, sehingga dari biarawan-biarawati itu bisa mengarahkan. Jadi tidak melakukan discernment-nya itu lebih terarah gitu. Karena sulit kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak mendengar sharing ataupun juga perjuangan dari rekan kita gitu misalnya. Selama ini sih yang saya buat, pengalaman saya ketika saya remaja juga itu ya, karena saya tinggalnya di gereja terus. Jadi ya orang-orang yang saya jumpai juga ya orang-orang gitu yang aktif di gereja gitu. Lebih fokus mungkin. Fokus ya, beda memang lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Walaupun kita punya keinginan untuk itu, tapi kalau lingkungan kita susah ya. Misalnya di gereja itu nggak ada suster ya. Ada kan paroki-paroki yang tidak ada kongregasi susternya gitu, hanya romonya. Nah, bisa saja sih kita harus mencari orang-orang yang bisa kita mengajak untuk berdiskusi, berkomunikasi tentang hal-hal tadi itu. Sehingga lebih terarah gitu ya. Yes. Apalagi di masa sekarang itu kan beda ya. Masa sekarang itu ya kita bisa saja lewat alat komunikasi seperti ini, tapi kalau kita berjumpa langsung, bertatap muka langsung dengan seorang yang bisa mendampingi kita, itu lebih efektif menurut saya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Hendarto. Hendarto ini dari Surabaya sih. Kalau tadi Angel ini dari Tangerang. Dia bertanya, dalam karya dan hidup sehari-hari, apakah pernah merasakan kekeringan rohani sampai mempertanyakan atau kesulitan mendengarkan suara Tuhan? Nah, ini agak berat sih pertanyaannya. Soalnya ini bicara soal spiritualitas ini dan Kekeringan pengalaman rohani. pribadi. Ya kalau mengalami kekeringan rohani yang manusiawi, dan itu pasti ya, saya juga sering mengalami seperti itu. Jadi makanya biasanya dalam doa-doa ataupun dalam meditasi, dalam doa-doa panah itu yang biasanya salah satu yang cara yang selalu bisa saya buat. Jadi tidak pelariannya itu lebih ke hal-hal rohani. Karena saya udah tahu nih, saya biasanya kan melakukan discernment. Biasanya malam hari gitu ya. Oh ya, mempersembahkan apa yang sudah terjadi sepanjang hari ini. Jadi mungkin sepanjang hari itu kering terus kan, pada malam hari ada sedikit pembaruan walaupun sedikit. Merasa jengkel dengan rekan ini dalam tugas dan karya, merasa merasa bosan karena ketemunya orang-orang itu aja. Di tempat karya juga di sekolah itu aja yang ditemui. Ada rasa bosan, rasa kering, tetapi semuanya dibawakan dalam hal-hal yang rohani sebenarnya. Dan itu gimana ya, pengalaman saya ketika hal-hal seperti itu, kebanyakan saya mengalami pengalaman sebenarnya di luar dari komunitas sih sebenarnya, Mas Farid. Kayak tadi kalau ada masalah keluarga itu sangat terbawa. Kalau masalah dalam hidup bersama, itu biasanya kan kita komunitas.
ada yang namanya evaluasi bersama. Jadi bisa langsung terbantu. Ya, kamu seperti ini, boleh nggak seperti ini? Jadi kembali lagi, selalu ada pembaruan. Kami juga melakukan retret tahunan, lalu ada rekoleksi, dan yang paling penting yaitu ada pembimbing rohani yang bisa kita ajak untuk kita dibantu. Jadi walaupun saya juga seorang biarawati, saya juga membutuhkan juga orang-orang yang bisa juga membantu saya. Mungkin saat ini apa yang saya pikirkan masih belum sesuai di relnya seperti itu. Jadi perlu. Oke, kemudian yang berikutnya ini masih dari Hendarto, dia bertanya soal masalah contoh kasus sih, gimana kalau ada seorang pria atau wanita yang terpanggil tapi dia pada saat ini menjadi tulang punggung dari keluarga, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap maju mengambil keputusan untuk sebagai biarawan biarawati atau mengambil tanggung jawab dalam keluarga? Pengalaman saya begini ya, saya prinsipnya Tuhan panggil saya, pasti Tuhan akan istilahnya akan menjaga, membantu keluarga saya. Itu ya, itu menjadi kekuatan. Sehingga kalau ada apa-apa, ya secara manusiawi kita biasanya terbawa ya, aduh, apalagi ya saya anak pertama. Sorry, Mas. Iya, ada masalah teknis sedikit, Suster. Ya. Tidak apa-apa. Jadi ketika yakin lah ya, kalau kita memberikan diri, pasti kita akan diberikan berkat. Khususnya keluarga yang kita tinggalkan. Ya, secara fisik kita jauh ya, tidak bersama-sama, karena kita memang hidup di biara. Gitu. Tapi kalau kita masih belum menyerahkan diri seutuhnya, belum seutuhnya gitu, masih setengah-setengah gitu ya jiwa kita, masih di rumah, masih di biara, kita sudah harus menentukan. Sekarang saya sudah memutuskan untuk hidup membiara. Berarti hal-hal atau masalah-masalah dalam keluarga bukan kita tidak memikirkan, tetapi kita harus tahu posisi kita seperti apa. Yakin saja pasti akan ada jalan keluar. Itu pengalaman saya sih selama ini, ada hal-hal seperti itu, lalu Tuhan yang panggil saya, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Kan kita nggak bisa bantu secara finansial, yang bisa dibuat ya selalu itu didoakan, setiap hari menyebut mereka dalam doa, dan juga dalam penyerahan diri kita itu bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri sehingga berbuah, ada berkat gitu. Kalau kita setengah-setengah ya pasti juga berkatnya setengah. Utuh. Itu sih Mas. Ya, Suster. Kemudian ini saya ada sedikit dua pertanyaan sih, lanjutan. Terkait soal masalah spiritualitas dari SJMJ. Apakah fokusnya SJMJ ini spiritualitasnya dalam doa itu melalui devosi keluarga kudus atau bagaimana? Nah, sebagai pendekatan kepada Yesus gitu. Apakah melalui keluarga kudus? Karena kami pelindungnya keluarga kudus Nazaret, sehingga kekasan juga, hidup berkomunitas. Jadi kita kan tahu bagaimana keluarga kudus itu hidup ya. Sehingga itu yang menjadi model dari kongregasi kita. Jadi karena tadi spiritualitasnya kesiapsediaan apostolis, di sini kesiapsediaan itu tidak lebih dan tidak kurang. Jadi apa yang dihidupi oleh keluarga kudus itu juga yang seharusnya dihidupi oleh kami, Suster SJMJ. Kalau soal devosi ya nggak ada yang ini nggak terpisah gitu, karena keluarga kudus satu, jadi itu satu kesatuan yang utuh, nggak terpisahkan. Oh ya, saya mau lebih ke Maria,
saya mau ke Santo Yosef aja, saya mau ke Yesus, nggak seperti itu. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Maria. Mungkin Marianya mau open mic atau mau dibacakan? Silakan. Felicia, sorry. Mulai dari Felicia. Baik juga kalau open aja ya, atau suster juga bisa ngelihat siapa. Iya, bisa. Saya Felicia. open mic aja, nggak usah open video. Sama tanya, kalau misalkan tuh ada merasa panggilan tapi nggak dapat izin dari orang tua, itu gimana, suster? Nah itu dia ya, memang gimana ya, saya itu kan sangat didukung ya sama orang tua, tapi ada juga sebagian beberapa teman saya itu dia malah sudah di tahap postulan ya waktu itu, tapi karena tidak disetujui orang tua akhirnya juga dia keluar karena dia sendiri juga jadinya nggak tenang gitu ya. Jadi apa ya, gimana gitu ya, karena keluarga itu kan atau orang tua itu harus istilahnya memberi restu ya, memberi dukungan gitu. Bisa saja kongregasi atau suster itu mendatangi. Jadi secara personal mengadakan komunikasi itu. Bisa juga dengan orang yang bersangkutan, calon yang bersangkutan. Ini loh saya punya keinginan seperti ini, tapi kalau mungkin hanya dalam keluarga itu mungkin ada agak sulit, mungkin bisa melibatkan orang lain gitu. Karena saya sih pengalamannya, malah saya masih SMA, udah sana pergi, udah disuruh sama orang tua untuk pergi, karena dukungannya luar biasa sih. Tapi sejauh yang pernah diseringkan atau dialami oleh teman-teman seperti itu. Karena memang kan kita seharian juga kan harus ada izin dari izin dari orang tua gitu. Rekomendasi dari romo setempat gitu. Saya bahkan dulu kemarin sampai kepala sekolah gitu. Harus ada rekomendasinya seperti itu. Ya namanya panggilan walaupun mungkin belum sekarang ya, Mbak Anita, ketika mungkin sudah bekerja, lalu orang tua menemukan loh anak saya ini ada panggilan gitu. Jadi panggilan itu tidak, kalau benar-benar Tuhan memanggil, kapanpun juga, saat kapanpun juga pasti akan dikejar istilahnya tadi. Kan tadi Yesus mau mencari ya, Yesus mencari para murid, memanggil seperti yang saya sharingkan tadi. Itu inisiatif dari Allah. Kalaupun nanti nggak jadi ya berarti bukan di situ panggilannya. Seperti itu. Terima kasih, suster. Terima kasih. Oke. Kemudian ini ada ternyata banyak ya pertanyaannya, saya tidak nyangka sebanyak ini. Ini ada dari Ardian juga, monggo Bro Ardian kalau mau buka mic, buka video. Ya. Oke, selamat malam, suster. Selamat malam. Dari mana, Ardian? Dari Jakarta, suster. Jakarta mana nih? Jakarta Barat. Oh, dekat ya? Dekat, suster. Di Kristoforus. Oh, Kristoforus. Oke, silakan. Ya. Malam hari ini banjir Kristoforus. Oh, banjir. Aduh, saya belum melihat juga keadaan di luar. Soalnya tadi di depannya aja sih, nggak masuk gereja. Ya, kami juga biasanya di depan sih. Bagaimana? Ini bagaimana seharusnya kita sebagai orang muda ini menanggapi panggilan ya, panggilan hidup rohani dari Tuhan saat kondisi yang seperti sekarang ini sih, Sus, dari COVID. Ya. Oke, hanya itu ya Mas Adrian. Iya, satu itu. Sebenarnya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Sus. Saat ini justru ada waktu banyak ya untuk mendengar apakah ini panggilan Tuhan atau tidak ya. Saya sendiri yang sudah di biara, saat-saat ini banyak saat untuk merefleksikan perjalanan panggilan ya. Seperti diminta malam hari ini, akhirnya saya kembali lagi tuh, merenungkan atau melihat kembali dengan panggilan saya sejak awal sampai saat ini. Dan untuk kaum muda, justru saat ini waktu yang tepat sebenarnya, walaupun kita tidak bertemu dengan teman atau bertemu dengan siapapun itu di gereja, ataupun di tempat kita berkarya,
saat-saat ini kita bisa menyatukan hati, misalnya melakukan refleksi, apakah saya punya panggilan seperti itu. Ya tentunya dibawakan dalam doa ya. Jadi walaupun sekarang itu misalnya live streaming, misalnya virtual, tetapi kalau yang biasanya kan yang dilakukan ada apa ya, ada konseling-konseling gitu ya di gereja ataupun di mana saja, pasti banyak seperti itu. Saatnya saat ini kita bisa ya kita bisa apa ya, minta pembinaan atau konseling itu juga melalui virtual kan. Dan yang paling penting kita bisa bertanya itu langsung kepada yang pencipta kita, dia, pada Tuhan melalui doa. Jadi jangan menyempitkan waktu-waktu doa ini secara virtual, tapi bagaimana kesatuan kita itu dalam masa-masa seperti ini. Pada masa-masa seperti ini banyak hal yang terjadi, banyak pertobatan di sana, ya. Apalagi yang baru kita ikuti bersama kemarin ya, di masa pandemi justru ada beato loh, akutis Karol itu loh. Itu loh salah satu contoh yang benar-benar nyata. Jadi di masa pandemi ini apapun bisa kita buat. Justru kita dari apa yang kita alami di luar sana akan menjadi bagian hidup kita yang bisa kita pertanyakan. Oh, saya selama ini hidupnya seperti apa? Apa yang sudah saya berikan? Apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Apa yang menjadi hak Allah yang sudah saya berikan? Lalu apa yang menjadi hak saya? Kewajiban saya tentunya sebagai orang Kristiani. Walaupun tidak ke gereja kan kita bisa melakukan hal itu dari rumah. Siapa tahu ada beato selanjutnya. Amin. Ya. Jadi Beato Farid. Beato siapa? Beato Arjian. Farid. Oh, Farid. Kan kita tidak tahu ya. Farid katanya udah mau. Mas Farid, dia beato di ini aja deh, di Kopi Manis Koktari sama di sini aja dia. Nggak apa-apa ya, menjadi beato bukan seperti yang kemarin-kemarin, tetapi dalam penyerahan diri kita ya, di tempat kerja, ya, atau di komunitas-komunitas kecil kita. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Suster. Oke, ini sebelum menutup mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin relatif pelayanannya suster sih di dunia pendidikan. Suster ini kan mengajar anak-anak ya. Mungkin apa perbedaannya antara saat suster berinteraksi dengan anak kecil, dengan OMK, anak-anak remaja atau orang muda, dan orang dewasa, mungkin perbedaannya apa, dan yang bisa jadi tips and trick untuk keluarga-keluarga modern saat ini dalam mendidik seorang anak mungkin dari pengalaman pelayanannya suster. Terima kasih Mas Farid. Karena saya itu senang juga ya sama anak-anak. Nggak tahu juga itu makanya satu panggilan ya. Ketika saya senang sama anak-anak, kongregasi menugaskan saya, misalnya kemarin di panti asuhan, di asrama. Sekarang itu justru anak-anak TK gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena melihat bakat atau kemampuan, tetapi itu penyelenggaraan Allah. Jadi kongregasi itu lewat pimpinan, tentu semuanya gerakan-gerakan roh ya, melalui pimpinan. Itu kita sebenarnya tidak boleh ya memisahkan atau membagi-bagi ini tingkat anak, terus orang dewasa, orang remaja, dewasa seperti itu. Jadi dalam karya pelayanan itu harus menyeluruh dan kita harus bisa semuanya. Jangan, saya itu sekarang belajarnya misalnya ya di sekolah, berarti nanti saya hanya karyanya di sekolah. Ketika ada orang sakit, saya tinggal. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan dalam berpastoral, mungkin membutuhkan kehadiran kita
kita tinggal gitu. Tetapi pengalaman saya bisa masuk ke anak-anak, ke remaja, orang dewasa, karena itu tadi saya membawa visi yang sama. Saya juga membawa identitas saya sebagai seorang biarawati SJMJ, lebih spesifik lagi gitu. Dengan spiritualitas tadi, kesiapsediaan apostolis, tidak kurang, tidak lebih gitu. Karena sudah dibekali bukan hanya ketika saya di biara, tetapi ketika saya di rumah juga saya sudah mendapat bekal dari orang tua, dari keluarga, yang sehingga membentuk saya. Jadi kayak tadi pertanyaan Mas Farid, itu konsekuen itu dari dulu sampai sekarang. Ya tidak mulus-mulus juga sih, tapi secara keseluruhan saya melihat seperti itu. Dan untuk untuk keluarga modern saat ini, ya kita harus peka ya, dan harus juga terus mendampingi. Karena kalau kita tidak mendampingi, nggak ngerti nanti anak-anak kita atau orang muda kita itu akan tetap di gereja kita. Bisa saja mereka keluar. Nanti nggak ada lagi yang bisa yang bisa menjalankan visi dan misi dari Allah sendiri melalui gereja kita. Kalau kita berlomba-lomba di luar sana itu, orang-orang muda, apalagi orang muda yang bukan non-Katolik ya, mereka sudah banyak sekali dibekali oleh hal-hal yang rohani, yang sangat teoritis, dan kita bisa saja orang-orang muda yang ada di gereja Katolik yang nggak disentuh, justru akan lari ke sana. Jadi memang kita harus memperkuat dulu lingkungan kita. Mulai dari keluarga, lalu komunitas kecil atau komunitas yang lebih besar itu harus kuat dulu. Kalau tidak, kita bisa terpengaruh. Dan kalau kita tidak ada pegangan, tidak ada kekuatan, ya udah cepat untuk bisa beralih. Maka sekarang kan katekese untuk para keluarga-keluarga itu kan sangat penting sekarang untuk di gereja kita. Yes. Semoga keluarga-keluarga muda itu bisa terlibat sehingga ada pembelajaran yang didapat. Seperti itu, Mas. Oke, ternyata pertemuan kita pada malam hari ini sangat menarik, bukan hanya dari cerita-cerita dan berlanjut, dan ternyata sangat panjang, saya kira hanya sebentar, dan pertanyaannya banyak sekali. Untuk hari ini kita akan menutup rangkaian acara kita. Kita berterima kasih kepada Suster Ika yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mendampingi kita. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, mungkin kita akan menutup dengan doa penutup. Silakan Suster Ika, saya minta pohon kembali. Baik, teman-temanku yang terkasih, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan berbagi di virtual ini, dan saya sendiri bersyukur ya karena saya tidak merasa sendiri, karena banyak orang muda, banyak teman-teman kita semua yang punya keinginan atau visi misi yang sama, walaupun itu bukan menjadi biarawati atau biarawati ya, tapi kita sebagai satu kesatuan umat Kristiani, dan pengalaman-pengalaman ini pasti akan tumbuh gitu. Kita saling memperkaya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Kita hening sejenak. Kita menghadirkan Tuhan agar virtual ini juga menyatukan kita dengan Sang Pencipta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyelenggaraanmu, sehingga pertemuan kami, sharing kami malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami yakin semua karena rencana dan penyelenggaraanmu menyatukan kami dalam komunitas ini. Terima kasih Bapa untuk segala pengalaman yang boleh kami alami, baik suka maupun duka, dan semoga pengalaman-pengalaman ini menjadi kekuatan
dan pada akhirnya menjadi bekal bagi kami agar kami boleh melanjutkan karya misimu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan lingkungan di mana kami berada. Dan malam hari ini Engkau menyatukan kami dengan sharing-sharing yang meneguhkan, kiranya juga ini menjadi berkat bagi keluarga dan komunitas kami. Dan kami akan berpisah, kami akan beristirahat juga, kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami boleh beristirahat dan kami boleh melakukan sisa-sisa kegiatan kami hari ini sehingga semuanya itu juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Bunda Maria, terimalah juga seruan kami kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Selamat malam. selamat malam, Suster. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Suster. Selamat Terima kasih, melanjut.